Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran PAI dengan tema yang kelima, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini pelajaran PAI kelas 8 ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kita nikmat kesehatan. Islam dan iman ini ya, ada sesuatu yang mahal ya, perlu kita syukuri. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita miliki, yang harus antum kuasai, pertama, kadar pengetahuan itu memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun kadar keterampilannya ada menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras dan judi dan pertengkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita atau indikator yang hendak dicapai dalam materi ini, dalam tema ini, pertama adalah antum mampu menyebutkan arti Al-Maidah ya. Nah, ini berarti dihafal supaya antum bisa mengartikan ayatnya serta hadis yang terkait surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dan yang kedua, antum mampu menjelaskan makna isi kandungan surah Al-Maidah ayat 91 sampai 90 sampai 91 dan ayat 32 serta hadis yang berkaitan dengan makanan minuman yang halal dan bergizi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah yang ada dalam surah ini. Ya, baik di surat baik pada ayat 90, ayat 91 atau ayat 32 di surah Al-Maidah ini. Dan yang keempat, antum mampu mendemonstrasikan bacaan, artinya membaca dengan baik membaca. Ini tujuan dari atau indikator yang ingin dicapai. Yang keempat ya, antum mendemonstrasikan, bisa mendemonstrasikan bacaan tadi ya ke depan ya. Yaitu surat Al-Maidah, masih surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini adalah antum bisa menampilkan contoh perilaku, membiasakan diri menghindari minuman keras, judi, pertengkaran, dan sebagai implementasi dari Al-Maidah ya, sebagai bentuk dari keyakinan kita kepada Al-Quran, khususnya ayat Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 91 dan 32. Nah, kita lihat Al-Maidah ayat 90 dan 91 itu Allah menyebutkan ya, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya. Orang-orang yang beriman, sebenarnya minuman, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan penuh dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi agar kita mendapat keberuntungan. Kapan kita mendapatkan keberuntungan? Itu ketika kita menghindari ini, menghindari minuman keras, menghindari minuman berjudi, menghindari mengundi nasib ya, dan menghindari pertengkaran, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini kita akan bisa memperolehnya ketika kita senantiasa menjauhi segala hal-hal yang di atas tadi.
Nah, hadis Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan yang di atas ya, tentang khamar, tentang judi, tentang pertengkaran. Ani bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram. Jadi Allah menyebut Nabi menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Rasul menyebutkan ya, Anil Barra ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawa dunya ahwan 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Dari Al-Barra bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia atau nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang pembunuh seorang mukmin tanpa hak. Ya, pembunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi kehancuran dunia itu lebih ringan ya di sisi Allah ketimbang seseorang yang membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa alasan yang jelas ya, tanpa hukum syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Al-Maidah ayat 90 dan 91 tadi kita lihat ya. Ini ada kebetulan yang Ustaz sampaikan ya. Ini arti kata ya, mufradatnya ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar ya, warna hijau ini biar mudah dihafal, dipahami, wal maisir, berjudi ya, berkorban untuk berhala ya, wal ansab ya, mengundi nasib dengan amanah, berhala ya, mengundi nasib dengan amanah, wal azlam ya, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah ya perbuatan-perbuatan yang di atas tadi, hamar, maisir ya, ansab, azlam, rijsun ya, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan juga. Nah, kemudian ayat yang kedua dari surah ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah tadi ya, Allah menyebutkan tidak ada dosa bagi orang beriman dan mengerjakan amal yang salah karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu ya. Artinya orang-orang dahulu tidak dicatat ya, tidak masuk ke dalam catatan orang-orang salah atau berdosa. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, bagi orang-orang yang terlanjur di masa silam ya, apalagi sebelum beragama Islam, dia berjudi, dia minum khamar, mabuk-mabukan, membunuh, maka di situ tak ada ketika dia masuk Islam atau dia mengucapkan kalimat syahadat atau dia tobat, maka yang kemarin dihapuskan, tidak masuk dalam catatan-catatan ya. Tapi jangan berniat ya ingin membunuh, ingin melakukan hal-hal di atas, judi, khamar, kemudian tobat, itu jangan seperti itu, jangan niatnya seperti itu. Wallahu alam. Kalau kita sempat tobat, kalau tidak sempat tobat kan kena juga kita.
masuk dalam catatan, ya. Para malaikat semua mencatat kita. Nah, di ayat ini, ya, dan ya, kalau kita lihat dari indikator yang ingin dicapai tadi, itu menjelaskan makna kandungan, udah mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah, ya. Nah, di sini sengaja kita garis bawahi, ya. Nah, ini di garis bawahi pertama rijsun. Inilah qalqalah, ya. Rijsun, ya. Yaitu jim sukun, ya. Qalqalah itu ada 5, baju di toko. Jadi ini ja. Kalau huruf 5 itu sukun, ya, maka dia disebut qalqalah. Yang kedua, ini fajtanibu. Ini juga jadi sama huruf di sini, huruf qalqalahnya sama, ya, yaitu huruf jim. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.